Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, eh, member Hikari Parenting School dan Ibu Susan sebagai narasumber hari ini ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dalam webinar. Maaf saya agak nggak siap nih jadi MC. Dadakan, kirain tadi Bu Vivi yang MC. Ya, Bu Vivi semoga cepat sembuh ya flu-nya ya. Alhamdulillah. Ya terima kasih sudah hadir sore ini. Kita dipertemukan oleh Allah, alhamdulillah dalam kondisi sehat, insya Allah ya. Eh, Salawat dan salam semoga selalu kita lantunkan bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan hambanya yang selalu berusaha memantaskan diri untuk eh, nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir ya, insya Allah. Iya, ibu-ibu sekalian, sore ini kita kembali ke webinar menjelang Ramadan ya. Eh, Sekalian kita ini ya, menyambut bulan Ramadan ya dengan mengingat kembali perjuangan saudara-saudara kita di Palestina yang nanti insya Allah akan kita dengarkan dari narasumber kita ya, Bu Susan eh, yang sudah banyak berkecimpung di dunia kepalestinaan ya. Baik, tidak lama-lama saya akan membacakan kurikulum vitae Ibu Susan. Eh, Bu Susan ini nama lengkapnya adalah Ibu San Susilowati ya. Dipanggilnya Bu Susan. Lahir di Garut 6 Agustus 1974. Nama suami Bapak Muhammad Heru, nama anak-anak Amalia Nadira Hisan yang pertama, kemudian Mirkal. Mirkal, apa Bu ini bacanya ini Bu? Mirkal Muhammad. Mirka, Mirka Muhammad Al-Fatih. Mirkal Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Kemudian yang ketiga Kamilah Ozi Salma. Menetap di Tangerang Selatan, Banten. Aktivitas saat ini adalah Ketua PD Salimah Tangerang Selatan, Ketua Bidang Program KNRP Banten, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina ya. Kemudian Ketua Harian GOW Tangerang Selatan, Sekjen Forbes, Tim City, Tim Penanggulangan Terorisme, Radikalisme, dan Ekstremisme. Latar belakang pendidikan beliau adalah di sastra Arab Fakultas Sastra UI Depok. Ya. Kemudian MI Stimik Gunadarma Depok dan Ma'had Al-Hikmah. Insya Allah, tabarakallah. Tidak berpanjang-panjang ya, mungkin kita langsung aja ke narasumber kita sore ini, agar kita bisa mendengarkan update terkini tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina menjelang bulan suci Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Susan, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu.
Aifal ibu ummahatina rahimakumullah, alhamdulillah sore ini kita tidak putus-putusnya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang biasa luar biasa yang kita terima hari ini, di mana kita sudah di penghujung bulan Sya'ban dan akan mendekati bulan Ramadan 2 atau 3 hari lagi ya. Tentu saja kita yang ada di rumah ini mesti banyak-banyak bermuhasabah, introspeksi diri atas kedatangan bulan suci Ramadan ini. Selain bahwa kita harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan selain bisa meningkatkan amal ibadah kita, bisa melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa di kawasan benua yang lain, tepatnya di benua Afrika, di negeri Palestina, di kota Gaza, terjadi genocide ya, dan itu berjalan secara masif. Dan mendekati bulan Ramadan justru tidak akan berhenti ya upaya mereka untuk melakukan genocide yang besar-besaran dan bahkan berupaya untuk meniadakan bulan suci Ramadan di Gaza. Tentu saja ini semua membuat kita menjadi semakin bersedih ya, semakin nggak tahu harus berbicara apa di saat kita semua bergembira kedatangan bulan suci Ramadan. Orang-orang di Gaza selain tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, tidak bisa mandi, dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, juga harus ditambah lagi dengan kelaparan yang teramat sangat di bulan suci Ramadan. Apakah mereka akan berpuasa atau tidak? Nanti kita lihat ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW, qudwah dan uswah bagi kita semua. Dan semoga bulan Ramadan ini cara kita untuk mendekat kepada Rasulullah SAW melalui sunnah-sunnahnya, cara kita untuk mendekat kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak, dan cara kita untuk mendekat kepada Rasulullah di bumi yang Allah Subhanahu wa taala dan beliau ya mengatakan ini bumi yang diberkahi Allah, atau bumi Palestina. Palestina, suara saya kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu? Ya, jelas, Ya, Bu. jelas ya. Ya, Palestina sebagai satu-satunya negara yang belum merdeka sampai saat ini dari tahun 40-an ya. Waktu itu masih ada negara di Afrika Selatan yang belum merdeka, kemudian negara Burma juga belum merdeka. Kemudian berdasarkan uh, apa namanya catatan-catatan sejarah, mereka berhasil memerdekakan negaranya sendiri. Hanya Palestina sampai saat ini belum merdeka. Bangsa-bangsa di PBB sudah mengatakan bahwa bangsa Palestina wajib merdeka, berhak merdeka, dan mereka sudah memproklamirkan diri bahwa mereka mengakui kemerdekaan Palestina, tapi sampai saat ini Palestina masih dijajah ya. Secara de facto Palestina masih dijajah ya. Dan itu saja, itu bukan saja membuat kita miris ya, tapi membuat cacat ya hak asasi manusia di zaman modern ini, di mana hak asasi manusia tidak berhasil ditegakkan di bumi Gaza. Palestina juga merupakan satu-satunya negara yang sampai saat ini pengungsinya terbesar di seluruh dunia. Bahkan hampir 80% lebih ya, pengungsinya terbesar di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita sempat beberapa tahun yang lalu sempat mendengar bahwa pengungsi yang terbesar di seluruh dunia adalah Suriah ya, kemudian lagi-lagi data itu dihapus ya, dan kembali Palestina meletakkan dirinya pada posisi pertama. 80% lebih penduduk Palestina dinyatakan pengungsi. Terbentang di seluruh jazirah di dunia ya. Di Yordan, di Lebanon, Mesir, Turki, Syria, bahkan di Indonesia sendiri banyak pengungsi-pengungsi Palestina gitu. Dan apalagi pada masa-masa perang ini ya, sudah 5 bulan ya, sudah 5 bulan Palestina mengalami perang. 5 bulan jalan 6 bulan, sesuatu yang tidak bisa terbayangkan sebelumnya bahwa Palestina ini telah diserang lebih dari 6 bulan. Adalah merupakan pengulangan dari peristiwa Nakba, ya, di mana waktu itu orang-orang Palestina dibunuh ya, sehingga pada tahun 1948 Israel secara resmi bisa menduduki wilayah Palestina, dan kemudian Palestina berada di bawah komando Israel sejak saat itu. Dan kali ini pun Palestina berhasil dimasuki oleh Israel. Tetapi alhamdulillah ya, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa uh, penduduk Gaza dan pejuang ya Palestina itu mereka satu pikiran, satu nafas, satu kehidupan ya. Jadi tidak ada yang
berniat keluar dari Gaza, tidak ada yang berniat pindah dari Gaza, ya mereka semuanya kompak ya untuk menetap di Gaza sampai titik darah penghabisan ya. Itulah sebabnya maka Palestina dikatakan sebagai sebuah atau Gaza ya dikatakan sebuah prototipe perjuangan Islam, di mana perjuangan Islam selalu mengacu kepada Gaza. Kalau Gaza masih berkorban, pasti perjuangan Islam pasti tumbuh di mana-mana. Tapi kalau Gaza sampai mati, kalau perjuangan di Gaza padam, maka perjuangan Islam di mana-mana pun akan padam. Ya. Makanya kita tidak boleh membiarkan perjuangan di Gaza padam. Kita tidak boleh membiarkan perjuangan di Gaza menjadi mati atau layu ya karena musibah kelaparan yang melanda mereka ya. Dan betullah kalau orang mengatakan bahwa eh, Palestina atau Gaza adalah kodiyah asasiyah dakwah. Ya, masalah yang terutama, masalah yang paling asas, yang paling prinsipil daripada dakwah. Ya, di mana kita mengenal bahwa ada 5 karakter perang ini. Ya, satu, perang ini bersifat apa namanya abadi. Ya, bahwa pada dasarnya perang antara Islam dan Yahudi itu akan terus-menerus sampai akhir zaman nanti. Sampai orang Yahudi bersembunyi di balik batu, kemudian batu itu mengatakan ada orang Yahudi bersembunyi di balikku. Ya, jadi sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti, kita akan terus melakukan perang-perang melawan Yahudi. Sampai kita pun sudah tidak ada. Ya. Jadi perang ini bersifat abadi. Kedua, perang ini adalah pertempuran yang menyangkut agama. Orang boleh mengatakan ini pertempuran etnis. Orang boleh mengatakan ini pertempuran eh, mempertahankan wilayah atau pertempuran merebutkan wilayah. Tetapi pada dasarnya pertempuran ini adalah pertempuran agama. Bahwa goals ya dari Israel adalah menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan merupakan apa namanya daerah ya atau tempat yang nomor 2 yang dibangun setelah Masjidil Haram ya. Kemudian dia adalah tempat kita dibangkitkan dan tempat kita dibangkitkan kembali, dikumpulkan kembali, wa mansyar wa huwa ma'syar ya. Dia tempat kita dibangkitkan dan tempat kita dikumpulkan kembali, maka akan diganti dengan tempel-tempel Yahudi ya. Karena itu sekarang semenjak perang di Gaza ini semakin masif lah ya pertempuran yang dilakukan oleh Israel menyerang Masjidil Aqsa ya. Bahkan baru-baru ini kaum muslimin ya jamaah Masjidil Aqsa tidak boleh masuk ke masjid-masjid dia ya, dan orang-orang Yahudi lah yang memasuki kawasan Masjidil Aqsa sehingga orang-orang muslimnya mereka semuanya sholat di pelataran-pelataran atau pinggir-pinggir Masjidil Aqsa ya. Itu sangat disayangkan karena Masjidil Aqsa berdasarkan keputusan PBB merupakan daerah prerogatif umat Islam ya. Jadi sangat menyalahi aturan kalau saat ini Masjidil Aqsa menjadi milik atau dikuasai oleh rakyat Israel. Ya. Kemudian yang ketiga, perang ini pun bersifat pertempuran yang apa namanya bersejarah ya. Dari semenjak tahun 1948 sampai tahun 2024, syarat sekali dengan catatan-catatan sejarah ya tentang betapa banyaknya pertempuran yang terjadi di wilayah Palestina. Ya, ada 5 perang yang tercatat ya dalam sejarah sebagai perang yang terbesar di abad ini ya. Salah satunya adalah Saiful Quds yang terjadi pada tahun 21. Saat itu saya sudah mendarat di Mesir dan akan menuju Gaza ya. Tapi saya harus apa namanya menetap ya di Mesir selama 2 minggu karena tidak bisa eh, masuk ke Gaza alias pintu perbatasannya ditutup ya. Kami sudah menghubungi intelijen apa Jerman ya, intelijen Inggris dan lain sebagainya, tapi tidak bisa masuk ke Gaza. Alhasil bantuan kita hanya diserahkan di tempat ya. Biasanya kita berkunjung ke Gaza dari tahun ke tahun. Biasanya eh, kita pun berkunjung ke wilayah-wilayah lain yang jadi pengungsi Palestina, tapi kali ini kunjungan kita hanya berupa uang saja. Kita berikan uang itu di Palestina, di Mesir dan di Turki ya, gitu ya. Jadi eh, kedua, misalnya pertempuran Taufan Al-Aqsa ini ya,
Taqwan Al-Aqsa ini kan dimulai untuk pertama kalinya, pertempuran ini dimulai oleh bangsa Palestina ya, atau Al-Qassam ya, pejuang-pejuang kemerdekaan Palestina, di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Pertempuran ini dimulai oleh bangsa Palestina, dan alhasil 3 jam kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023, 3 jam kemudian Israel berhasil dilumpuhkan, Israel berhasil dikalahkan ya. Sniper-sniper mereka mati terbunuh, jenderal-jenderal tertinggi mereka mati terbunuh, kemudian apa namanya, server-server mereka berhasil dicuri ya, dan lain sebagainya. Dan 7 hari kemudian terjadi uh, gencatan, maksudnya terjadi mobilisasi yang besar-besaran yang membuat Israel menjadi merugi ya. Ada boykot ekonomi ya, ada boykot produk-produk Israel, dan itu semua melumpuhkan Israel sebenarnya ya. McDonald di boykot ya, apa namanya, KFC di boykot dan lain sebagainya di boykot ya. Maka kita harus selalu memboikot ya produk-produk itu. Sekarang ada lagi yang harus diboikot adalah kurma ya. Kurma Israel yang tumbuh di dataran-dataran Palestina. Mereka atau kurma-kurma itu tumbuh dengan subur, tetapi dijual atas sama Israel dan lain sebagainya. Jadi kita harus memboikot produk-produk kurma yang berasal dari Israel ya. Kemudian perang ini juga bersifat menyeluruh ya. Nggak terbatas pada kepala negara atau pada negara-negara. Semua orang turun tangan di sini, besar ataupun kecil ya, eh, dengan komunitas besar ataupun komunitas kecil ya, dan lain sebagainya, Islam ataupun Kristen ya, semua apa namanya, semua turun ke jalan, semua membasahi bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala untuk memprotes terjadinya genocide ya, karena memang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan saya sudah tidak habis kata-kata lagi untuk melukiskan betapa kejamnya Israel, dan nyawa kita tidak dianggap sama sekali gitu oleh tentara Israel ya. Makanya pertempuran ini adalah pertempuran yang menyeluruh ya, pertempuran yang eh, semua orang terlibat di dalamnya. Kalau kita tidak terlibat, ya maka tunggulah, karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, huwa ma'syar wa huwa mansyar. Dia adalah tempat kita dibangkitkan kembali, dia tempat kita dikumpulkan kembali pada hari kiamat nanti. Kalau kita tidak terlibat dalam sebuah apa namanya, pertempuran ini, tidak terlibat berkontribusi di dalamnya, pasti kita sendiri yang akan merugi gitu ya. Kemudian pertempuran ini bersifat apa namanya, mendunia ya. Jadi banyak kepala-kepala negara yang turut serta ya membahas dan turut serta aktif dalam peperangan ini. Entah dia sebagai bangsa yang memusuhi Israel atau bangsa yang berkawan dengan Israel. Tentu saja Allah akan merendahkan bangsa-bangsa yang bermusuhan dengan Israel. Rakyat Gaza contohnya ya, sangat benci sekali dengan Mahmud Abbas, sangat benci sekali dengan Asisi, sangat benci sekali dengan Muhammad bin Salman, sangat benci sekali dengan uh, Raja Jordan yang kemarin-kemarin memberikan bantuan melalui udara ya. Yordan, Mesir, dan Amerika memberikan bantuan melalui udara gitu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Qatar ya, karena Qatar memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dan juga memberikan daerahnya sebagai tempat persinggahan bagi orang-orang atau bagi petinggi-petinggi Gaza yang akan menetap di Qatar untuk melakukan apa namanya, perundingan-perundingan gitu ya. Jadi ada 5 unsur ya dari peperangan ini yang perlu diingat ya, dan kita semua harus menjadi salah satu unsur yang memenuhi kelima unsur ini. Apakah kita terlibat dalam perang abadi? Apakah kita terlibat dalam pertempuran yang menyeluruh? Apakah kita terlibat dalam pertempuran bersejarah dan lain sebagainya? Ya, saya boleh share ini Silakan, Bu. sebentar ya. Saya ini baru pakai ini nih. Sebentar ya, harap bersabar ya. Tabletnya baru ini, jadi masih bisa atau enggak saya share-nya.
kayaknya nggak bisa nih. Bentar ya. Apa perlu dibantu, Bu? Gimana? Bisa dikirim Bu kalau biar panitia yang ini. Apa namanya? Besar banget filenya. PowerPoint. Oh, Besar banget filenya. Gimana ya? Kira-kira berapa mega, Bu? Aduh, Satu nggak tahu PPT. ya berapa mega ya. Soalnya banyak film-film. Oh, banyak film. Filmnya langsung di PPT, di PowerPoint itu ya? Nggak di link gitu ya? Mhm. Gimana? Eh, Filmnya nggak di link, tapi langsung ada di dalam PPT itu ya? Iya, iya. Hmm. Ibu Sebentar, sebentar. pakai apa? Ini Nah, SD card. Di mana? Galaxy Tabs. Gaza 2023. Maksudnya, sebentar ya. Hmm, nggak ada ya? Oh, ada. Ya, coba ya. Support PDF. Nggak support ya? Udah sih. Ya udah ya, nggak usah, nggak usah pakai di fokus ya. Nggak usah pakai tampilan ya. Tuh, iya Bu, nggak apa-apa Bu. oke ya. Jadi seperti itu. Eh, apa namanya? Nilai peperangan daripada Gaza. Sementara baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa eh, Israel, Amerika, ya, Mesir dan berbagai macam negara lainnya, Jerman, yang para sekutu-sekutunya mendarat di Qatar untuk membuat perundingan dengan Hamas ya selaku lembaga tertinggi yang menguasai Gaza untuk mengadakan gencatan senjata. Tetapi mereka mengatakan bahwa gencatan senjata ini hanya bisa dilakukan satu ya untuk sementara. Jadi mereka tidak mengizinkan gencatan senjata untuk berlama-lama. Jadi hanya sementara waktu. Terus kemudian seluruh tawanan Israel itu dibebaskan. Ya, tentu saja orang-orang Hamas ya tidak bersedia melepaskan tawanan-tawanan Israel ya, karena itu harganya sangat mahal ya. Satu tawanan Israel itu bisa dihargai 100 lebih tawanan Palestina gitu. Jadi nggak bisa asal melepaskan gitu saja. Kita harus tahu berapa orang dari Palestina yang akan dibebaskan ya, kemudian daftar nama-namanya, apakah mereka masih hidup atau kemudian sudah mati dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketiga, Israel tidak mau hengkang dari bumi Palestina ya. Dan tentu saja yang keempat, Israel tetap akan menguasai Masjidil Aqsa. Sementara di pihak Hamas kekeh ya, satu mereka bahwa Masjidil Aqsa harus kembali ke tangan umat Islam. Jadi tidak ada lagi bangsa Israel yang berada di kawasan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu harus benar-benar bebas dari orang-orang Yahudi. Kalaupun orang-orang Yahudi mau datang ya, itu sebagai seorang
turis ya, seperti halnya turis Indonesia, turis Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian menginginkan Israel 100% pergi dari bumi Palestina, bukan hanya wilayah Gaza, tapi juga pergi dari bumi Palestina, alias tidak ada lagi penjajahan di bumi Palestina. Kemudian yang ketiga, bahwa tawanan-tawanan Palestina harus dibebaskan semuanya. Tawanan-tawanan Palestina ini sebelum perang jumlahnya 6.000 sebelum perang, ya. Sesudah perang, wallahu a'lam bishawab, lebih dari 10.000 tawanan Palestina. Dan mereka menetap ya di negara Israel, juga di negara-negara lain ya, sebagai negara yang bekerja sama dengan pihak Israel gitu. Jadi tawanan-tawanan itu harus dibebaskan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu saja blokade di Gaza harus dihapuskan. Tidak ada lagi blokade di Gaza. Sebelum perang ini, Gaza sudah mengalami blokade puluhan tahun. Ya, mereka sudah tidak bisa menjual barang atau tidak bisa menerima barang begitu saja dengan mudah. Makanya orang Gaza nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Ya, orang Gaza nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Mereka rindu sama Masjidil Aqsa. Mereka kangen sama Masjidil Aqsa. Bahkan ada yang dari kecil sampai besar nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Mereka bisa umroh melalui Mesir, tapi mereka tidak bisa pergi ke Masjidil Aqsa. Gitu. Ya, ini sesuatu yang sangat miris bahwa sebuah wilayah diharamkan oleh wilayah lainnya dalam satu negara untuk dikunjungi gitu. Ya, makanya mereka merasa bahwa boykot ini harus dihapuskan dari wilayah-wilayah Gaza gitu. Dan tidak sedikit pun orang-orang Hamas ini berlaku atau bertindak melambai ya, alias nggak mau sedikit pun menyerah ya pada tuntutannya, meskipun Gaza dilanda kelaparan hebat. Ya, mereka nggak bisa makan. Saya udah nggak bisa melukiskan ya betapa betapa kalau saya telepon ya, saya telepon pertanyaannya memang itu aja ya, karena apalagi harus saya tanya selain mereka sudah makan ya ataupun mereka sudah minum. Jadi saya tanya, apakah kamu sudah makan pagi ini? Mereka jawabnya belum. Kemarin belum. Kemarin lusa belum. Jadi setiap hari saya tanyakan apakah mereka sudah makan atau belum. Tapi jawabannya belum. Apakah mereka tidak merasakan sakit? Jawabannya sakit. Jadi sudah tidak ada. Biasanya kan rakyat Gaza sangat menyembunyikan apa namanya rasa ke apa namanya harga dirinya ya. Harga diri mereka sangat tinggi. Mereka tidak akan menceritakan kesulitan mereka kepada tamu atau kepada siapapun gitu. Tapi kali ini mereka bercerita, meskipun bukan dengan menangis-nangis ya, tapi mereka bercerita bahwa mereka tidak bisa makan. Ya, sudah berhari-hari mereka tidak bisa makan, sudah berminggu-minggu mereka tidak bisa makan. Bahkan tenggorokan mereka sakit untuk menelan karena memang tidak bisa dimasuki makan, hanya air liur saja. Bahkan beberapa anak ada yang syahid ya, meninggal dunia karena kelaparan ya, tinggal tulang dan kulit saja ya. Dan banyak kasus-kasus lain selain bahwa apa namanya iklimnya ya sudah bergerak ke arah musim dingin ya, tapi musim dingin ini kan juga menjadi faktor pembunuh karena mereka tidak punya pemanas ruangan, apalagi mereka tinggal di mukayamat ya, mereka tinggal di jalan-jalan ya, mereka tinggal di sekolah-sekolah yang tidak ada pemanas ruangannya, kemudian tidak ada baju hangat ya, otomatis musim dingin ini menjadi faktor yang akan membunuh mereka semuanya. Kemudian kelaparan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalau saya tanya, maka nggak ada yang mereka sembunyikan lagi. Mereka cerita apa aja. Jangankan untuk saya bahkan tidak sanggup menanyakan apakah kamu sudah mandi, apakah kamu sudah sikat gigi dan lain sebagainya. Saya udah nggak sanggup bertanya seperti itu karena pertanyaan seperti itu pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Kalau sampai seorang anak mengorek-ngorek air dari tepi jalan ya, air yang tergenang di tepi jalan diambil ya untuk diminum ya, terus apa namanya gandum ya berserakan kemudian apa namanya dikumpulkan sedemikian rupa untuk bisa mereka ambil secukupnya, kemudian mereka masak. Pasti pertanyaan itu bisa kita jawab dengan sendirinya bahwa mereka tidak makan, mereka tidak minum. Belum lagi rumah sakit ya. Saat ini cuma di Gaza yang operasi dilakukan di meja-meja dapur mereka dengan penerangan handphone, ya, bukan dengan penerangan maksimal, tapi dengan handphone.
bukan di meja operasi seperti layaknya kita dioperasi di Jakarta atau di Indonesia, tapi di meja-meja dapur mereka. Bukan dengan anestesi, mereka sudah tidak punya obat anestesi lagi. Jadi berapa banyak ya? Ada 71.000 lebih orang di Gaza yang lumpuh ya atau sakit karena musibah ini. Belum lagi orang yang hilang di Gaza. Dan mereka harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi, tangannya harus diamputasi. Atau ada eh, kemarin bulan Desember ada 777 ribu ya orang Palestina yang melahirkan. Dan kemudian ada 6.000 orang Palestina, wanita Palestina yang melahirkan pada saat sekarang ini semenjak bulan Februari ya sampai bulan Maret ini ada 6.000 perempuan Palestina yang harus melahirkan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bayinya cacat atau bayinya kurus atau mati di dalam kandungan atau lain sebagainya. Gitu. Jadi udah nggak tertahankan kesedihan mereka. Atau anak yang harus berjalan 12 kilo ya tanpa alas kaki hanya untuk mendapatkan gandum dan itu pun belum jelas apakah gandum itu akan didapat atau tidak gitu. Atau puluhan ya mayat-mayat yang ditemukan dalam keadaan mata ditutup ya, kemudian tangan diikat dan kaki diikat ya. Itu pertanda bahwa Israel membunuh mereka dalam keadaan terikat, mereka ditawan ya oleh tentara Israel sedemikian rupa. Jadi betul-betul sebuah genosida yang saya nggak habis pikir betapa dunia ini nggak sanggup melawan Israel. Ya, saya kira atau banyak masyarakat mengira bahwa uh, cuma Gaza yang dijajah oleh Israel, tapi ternyata cuma Gaza yang merdeka dan negara-negara di sekitarnya adalah terjajah. Indonesia cuma bisa bilang seperti tadi, ya. Siapa yang ikut demo tadi ya, cuma bisa mengatakan bahwa Free Palestina, pastikan bahwa Palestina mendapatkan hak berbuka, ya, mendapatkan makanan untuk berbuka, minuman untuk berbuka. Cuma bisa begitu, tapi tidak bisa memberikan atau tidak bisa mendesak Mesir untuk membuka perbatasan-perbatasannya. Saat ini di Mesir hanya 30-50 truk yang boleh masuk ke Gaza. Ya, 30-50 truk itu berbanding lurus dengan 500 truk yang harusnya masuk ke Gaza setiap harinya pada masa perang ini. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa truk-truk itu mengantri cukup panjang di border-border di checkpoint-checkpoint Mesir, ya, dan tidak mendapatkan hak, ya, bahkan mungkin sebagian makanannya sudah rusak ya karena sudah 6 bulan, 5 bulan ya atau lebih ya bahkan ya mereka harus menetap dalam keadaan tertutup ya, kontainer-kontainer itu dalam keadaan tertutup ya. Jadi mereka tidak bisa, negara-negara di dunia ini tidak bisa memaksa Mesir untuk membuka perbatasannya. Mesir sendiri memberikan bantuan melalui udara. Untuk apa coba? Untuk apa? Ya. Dia memberikan bantuan melalui udara. Yang bantuan itu sangat sedikit. Kalau bantuan itu diterima masyarakat Gaza, tidak cukup satu keluarga menerima bantuan itu. Ya, bantuannya cuma sekotak ini. Ya, makanan pagi atau makanan siang atau makanan sore, ya, cuma sekotak ini. Jadi tidak memenuhi syarat untuk memberi makanan yang sehat itu. Mereka bilang bahwa kami lebih baik ya daripada harus menerima bantuan dari mereka, bantuan dari Amerika yang Amerika jelas-jelas pemain dalam peperangan ini, gitu ya. Nah makanya kita semua harus berpikir cepat ya. Apakah yang bisa kita gaungkan untuk Palestina? Apakah yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Sementara majelis ya peradilan internasional ya di Belanda yang mendapatkan pengaduan dari Afrika Selatan tentang genosida ya, Afrika Selatan kan memberikan bukti-bukti dan buktinya tidak terbantahkan lagi, sama seperti bukti pemilu ini ya. Pemilu ini kan katanya curang ya, ada buktinya tidak terbantahkan lagi. Nah itu juga buktinya tidak terbantahkan lagi, diterima oleh pengadilan tertinggi Belanda tapi ditolak hak gugatannya ya, bahwa mereka menggugat untuk menghentikan genosida sekarang juga. Nah pengadilan internasional tidak bisa menghentikan genosida sekarang juga karena genosida itu adalah hak Israel dan Amerika dengan hak vetonya mengatakan bahwa
Meskipun ya Amerika meminta agar Israel menghentikan genosid ya dalam waktu 1-2 kan ini ya, tetapi Amerika tidak berhasil mendesak Israel untuk menghentikan genosid di Gaza ya. Jadi sudah sangat demikian pasif ya uh, kondisi di Gaza yang kita sendiri nggak bisa terbayangkan ya kalau saya uh, saya ini kan pelaku puasa Daud ya, nggak makan nggak minum setiap hari itu biasa gitu. Setiap hari udah puasa Daud, ngelihat nasi, ngelihat mie ya, ngelihat roti itu udah biasa ya. Saya nggak akan tergiur ya oleh mereka gitu. Tapi kan ada satu hari di mana saya berbuka, ada satu hari di mana saya bisa makan meskipun makanannya ala kadarnya ya, karena saya sedang diet itu. Tapi tentu saja nggak bisa mengalahkan penderitaan mereka karena mereka kalau misalnya kita kemarin ya kita membeli toko-toko yang masih buka di Gaza ya, membeli produk-produk mereka ya untuk disalurkan ke Gaza ya, dan banyak yang sudah kita beli dan bahkan mayoritas toko-toko itu sudah tutup karena barangnya sudah habis terjual. Itu kurma itu dijual dalam keadaan penuh ulat gitu. Ya, jadi kurma itu dijual penuh ulat. Kemudian gandum ya udah lengket-lengket lagi. Jadi memang sudah tidak bisa dikonsumsi, tapi ala kulli hal mereka tetap mengkonsumsi itu. Hasilnya kita menyerahkan bantuan pada akhir bulan Februari ini dengan menyerahkan bantuan berupa barang. Jadi kita beli barang di Mesir dan kita ikut ngantri tuh. Biasanya kita nggak pakai ngantri karena kita berupa uang ya. Tapi kali ini kita ikut ngantri. Jarak diterimanya barang itu di Gaza sekitar 10 hari. Jadi 10, 11, 12, 13 ya hari ya bantuan itu bisa diterima di Gaza gitu. Jadi ya sangat sangat iri sekali gitu. Dan kemudian bagaimana rakyat di Gaza ya, mereka sebagian besar bahkan tinggal sebagian kecil saja rakyat Gaza tinggal di Gaza Utara. Gaza Utara itu Beit Hanum, Beit Lahia, Sujaiyah. Sujaiyah itu terkenal dengan penduduknya yang berani. Kalau Israel melawan Sujaiyah pasti akan kalah gitu ya kalau mereka melawan Al-Qassam yang berasal dari Sujaiyah. Karena mereka terkenal akan pemberani, ya mereka gagah ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian Israel kan hanya beraninya melawan sipil saja, nggak berani melawan militer, ya militer Al-Qassam. Ya. Mereka hanya berani melawan sipil yang tidak bersenjata, melawan anak-anak, ya, melawan ibu-ibu, melawan orang tua dan lain sebagainya. Ya. Tempo hari kerabat saya ditangkap oleh Israel, ya. Dia dan anak-anaknya, semuanya perempuan karena harus berpisah dengan laki-laki ya, karena laki-laki itu menetap di Gaza Utara, kemudian yang perempuannya mengungsi ke Gaza Selatan, ke Rafah. Dalam perjalanan itu mereka tertangkap oleh Israel, ditelajangilah mereka, ya. Kemudian apa yang ada pada diri mereka itu dirampas, uang mereka yang ditabung ya bertahun-tahun, meskipun nggak banyak ya uang tabungan mereka, tapi itu uang mereka yang ditabung bertahun-tahun itu dirampas oleh Israel. Tapi beruntungnya mereka masih dibebaskan, ya, gitu ya. Jadi Israel menghancurkan apa saja yang ada di Gaza Utara. Kalau kita tinggal di Gaza Utara, kita nggak akan tahu rumah kita ada di mana. Ya, kita nggak akan tahu jalan menuju rumah kita. Karena semuanya sudah tinggal puing-puing. Nggak ada patokan-patokannya. Gaza adalah tanah lapang yang berisi puing. Gitu. Sementara di Gaza Selatan masih ada rumah-rumah. Ya. Di Rafah masih ada rumah. Khan Yunis masih ada rumah. Tapi itu pun dalam masa-masa penghancuran oleh Israel. Ya, jadi sebagian besar kota Rafah
sebagian besar Khan Yunis ya sudah berhasil dihancurkan oleh Israel. Ya, kita mendirikan rumah sakit ya di kota Rafah yang ketika itu sebenarnya rumah sakit itu belum berfungsi, jadi nggak dihancurkan oleh Israel karena belum terdeteksi ya. Kemudian pada tahun 2022 rumah sakit itu berhasil didirikan tapi belum diisi ya. Kemudian pada tahun 2023 terjadi perang ya, keburu rumah sakit itu kita isi dan kemudian menjadi rumah sakit darurat para korban-korban di Gaza atau korban-korban yang berpindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan gitu ya. Dan rumah sakit itu pasti terus ya perlu mendapatkan bantuan dari kita-kita yang ada di Indonesia gitu. Jadi seperti itu penduduk di Gaza. Mereka hanya uh, tinggal ya 1-2 hari atau seminggu 2 minggu, setelah itu mereka akan nomaden lagi. Mereka akan mobile lagi dari tempat ya mereka bersarang gitu atau tempat mereka bersembunyi. Karena tempat tinggal mereka sudah di apa namanya uh, dibidik ya oleh sniper-sniper. Jadi kalau misalnya ini sekolah-sekolah ya mereka bermukim ya di UNRWA, gitu, sekolah yang dibangun UNRWA, organisasi PBB khusus untuk Palestina. Nah, kemudian di sini itu ada sniper-sniper Israel ya, yang sniper-sniper itu bisa dilihat dengan mata kepala oleh orang Palestina gitu ya. Jadi sangat sangat miris ya. Pasukan Israel sendiri sudah tidak ada pasukan Israel yang eh, apa namanya yang membela Israel. Maksudnya yang ikut berperang dalam prajurit-prajurit Israel. Jadi prajurit-prajurit Israel sekarang isinya adalah tentara-tentara ya bayaran yang berasal dari negara-negara sekutu Israel, dari Inggris, dari Jerman, dari Prancis, bahkan dari Thailand ya. Thailand itu sekutu Israel banget ya. Makanya kalau orang Palestina pergi ke Thailand akan dipersulit karena kebijakan dari Thailand itu berbeda gitu. Ya, satu-satunya negara di Asia yang berkontribusi dalam peperangan ini adalah Thailand. Sementara prajurit Israel sudah tidak ada yang berani melawan tentara Qassam atau Palestina ya. Dan kalaupun ya mereka mengirimkan tank-tank ya, tank-tank itu akan dihancurkan oleh tentara-tentara Palestina dan bangkai-bangkai tank itu juga akan mereka ambil kembali. Jadi mereka tidak rela bangkai-bangkai tank itu tetap ditinggalkan untuk rakyat Palestina karena pastinya akan dirubah ya, besi-besi itu akan dirubah oleh orang-orang Gaza menjadi senjata-senjata ya. Contohnya mereka ada senjata bazooka ya yang tertangkap oleh tentara Al-Qassam ya. Bazooka itu kalau ditembakin ke sebuah tank nggak akan membuat tank itu meledak atau nggak akan buat tank itu robek. Jadi hanya goyang aja gitu ya, asal muasalnya senjata bazooka seperti itu. Tapi kemudian diambil oleh tentara Qassam, dimodifikasi oleh tentara Qassam menjadi senjata bazooka itu bisa menyerang tentara-tentara Israel, ya, bisa menyerang dari jarak 0 km, tank-tank Israel menjadi hancur berkeping-keping. Gitu. Jadi betapa cerdasnya orang Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yaitu orang-orang atau tempat-tempat yang di sekitarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya tempat diberkahi oleh Allah pasti berkah ya, makanannya, buah-buahannya pasti berkah. Palestina kan bumi yang sangat subur ya, buah-buahannya ranum-ranum. Ya, nggak ada buah-buahan yang seperti kita ya yang cacat warna kulitnya ya, ada eh, apa namanya burik lah segala macam ya. Tapi Palestina itu mulus ya. Kemudian binatang-binatangnya juga bagus-bagus ya. Kemudian orang-orang yang tinggal di Palestina, kita sudah tahu bahwa tampan-tampan dan cantik-cantik. Selain mereka berbadan kuat, juga mereka dibekali dengan otak ya, atau eh, sesuatu yang sangat luar biasa sehingga mereka bisa bisa menghafal Quran ya. Mereka bisa mengupdate ya ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi meskipun tadinya mereka jauh terbelakang ya. Jadi seperti apa rakyat Gaza sekarang? Rakyat Gaza tinggal di tempat-tempat mereka menetap, tinggal di sekolah-sekolah UNRWA, tinggal di mukayamat-mukayamat ya,
tenda-tenda yang didirikan oleh UNRWA juga, tinggal di jalan-jalan, tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur, tetapi bisa mereka tempati 2 meter misalnya. Ya. Kemudian sedang menunggu perubahan terjadi. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Syekh Ahmad Yasin selalu mengatakan bahwa Palestina itu akan merdeka tahun 2025, 2026, 2027. Kita ambil saja tahun 2027. Jadi Palestina akan merdeka tahun 2027. Mereka menanti itu. Mereka yakin bahwa Palestina itu akan merdeka tahun 2027. Ya, makanya penantian mereka dengan penuh harap, ya, satu persatu uh, anak mereka, ya, orang tua mereka, istri mereka, suami mereka dibunuh, dibantai, ya, mereka menangis, mereka meratap, ya, tapi tidak ada satupun kata-kata yang jelek, ya, keluar dari bibir mereka untuk menghujat bangsa Israel. Mereka cuma menatap hasbunallah wa ni'mal wakil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu Akbar, atau alhamdulillahi rabbil alamin, ya, atas musibah mereka yang terjadi, tapi mereka tetap punya harapan bahwa suatu saat mereka hidup di alam kemerdekaan. Bagaimana dengan anak-anak? Sebagian anak-anak hidup dengan trauma. Jadi kita sering melihat, mungkin juga Antuna di sini ada yang melihat, ya, anak-anak sudah penuh luka, ya, kemudian tetap shaking gitu, ya, apa namanya, tetap merinding gitu, ya, ketakutan karena bom itu meledak dekat mereka. Jadi mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka bisa hidup, atau tidak bisa membayangkan bahwa bom itu bisa menghancurkan sanak keluarga mereka, atau bisa bisa membuat uh, keluarga mereka tertimpa bangunan dan tidak ketemu sampai sekarang ini gitu. Sebagian besar anak-anak trauma. Sebagian besar lagi anak-anak tidak trauma. Yang tidak trauma itu apa? Mereka-mereka yang dihibur oleh pejuang-pejuang Gaza. Orang-orang di Gaza nggak berhenti yang melakukan upaya untuk menghibur anak-anak, ya, untuk membuat mereka terus bergembira. Mereka bernyanyi, mereka menari, ya, mereka melakukan subuhan-subuhan yang cukup membuat hati menjadi riang, supaya anak-anak itu tidak tidak teringat akan apa yang terjadi atau baru saja terjadi pada diri mereka, gitu, ya. Sementara orang tua mereka sekarang ini hanya sibuk untuk menjaga anaknya. Bagaimana agar mata nggak meleng, ya. Bagaimana agar kalau tembakan atau kalau bom atau kalau genosida itu terjadi di Gaza, mereka tidak eh, apa nggak ngeh gitu. Jadi mereka harus ngeh. Jadi mereka harus melarikan anak mereka, menyelamatkan anak mereka dari kepungan-kepungan Gaza, ya. Jadi seperti itu eh, apa namanya perkembangan di Gaza, ya, seperti yang terjadi pada saat ini. Dan eh, saya mau coba lagi buka ini, ya, buka videonya, ya. Atau barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Bu Susan, ya. Mhm. Ibu-ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bu Susan sambil menunggu tayangan videonya, ya. Oh ya, ini Bu Susan, saya sempat ya mendengar gitu ya. Sebenarnya kenapa sih Israel itu seperti itu gitu ya? Apa namanya? Kenapa Israel menyerang Gaza yang ada eh, Masjidil Aqsa ya di sana gitu ya? Nah, kalau yang saya dengar itu mungkin sebenarnya sih eh, apa waktu itu lewat aja di Facebook ya penjelasan-penjelasan ini gitu ya. Eh, karena mereka itu eh, ingin mengambil alih ya Masjidil Aqsa itu karena di bawahnya kan ada Haikal Sulaiman gitu. Dan di bawah Haikal Sulaiman itu banyak apa namanya ilmu-ilmu sihir Peninggalan-peninggalan. ya, ilmu-ilmu sihir apa namanya ya pokoknya yang pernah dipendam oleh Nabi Sulaiman ya sebelum beliau apa wafat gitu ya. Eh, dan karena ya di situ ilmu-ilmu hitam yang mungkin bisa di apa namanya bisa
ya dibawa ya oleh mereka, kemudian dihidupkan kembali ya ilmu-ilmu sihir tersebut gitu. Eh, ya selain karena memang mereka dari Talmudnya sendiri sudah sangat rasis sekali ya menganggap bahwa semua orang di luar bangsa Israel itu bukan manusia gitu, sehingga mereka merasa kalau membunuh ya orang di luar Israel ya apa namanya itu wajar-wajar aja karena mereka kan bukan manusia gitu seperti itu. Ya, itu benar nggak sih, Bu Susan? Ya, pertama memang pertempuran ini adalah pertempuran agama itu benar ya, karena sudah pasti ajaran-ajaran Talmud itu masuk ke dalam hati mereka dan mereka bergerak berdasarkan Talmud ya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi itu adalah binatang-binatang yang patut dibunuh. Itu terbukti bahwa bangsa atau orang Nasrani juga dibunuh ya. Di Gaza juga ada orang Nasrani itu dibunuh gitu. Tetapi tidak semuanya orang-orang Yahudi di Israel saat ini ada yang tidak semuanya uh, mengacu kepada Talmud ya. Perang ini terjadi karena keegoisan Netanyahu saja. Karena itu Netanyahu berupaya untuk memerangi Palestina sampai tidak ada orang Palestina di daerah Palestina sedikit pun. Satu pun nggak ada. Ya. Jadi mereka ingin menghabisi Palestina dan ingin menghabisi Al-Aqsa. Kenapa Netanyahu ingin menghabisi orang Palestina? Ingin mempersembahkan kemenangan atas bangsa Israel satu. Kemudian yang kedua, dia dinantikan oleh rakyatnya untuk didakwa atas kasus korupsi. Saat ini di Israel banyak sekali demo terhadap Netanyahu atas kasus korupsinya. Kalau perang ini berhenti, maka Senat Israel maka akan berkonsentrasi, akan khusus mengurusi kasus korupsi Netanyahu dan Netanyahu akan habis gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa genosida ini tetap berlangsung, karena saat ini Netanyahu dan keluarganya sampai istrinya pergi ke salon dikerubungin orang ya, anaknya pergi kemana dikerubutin orang gitu, karena tersangkut kasus korupsi. Di mana-mana ada kasus korupsi yang melibatkan sanak keluarganya Netanyahu gitu. Jadi Netanyahu tidak mau mundur karena untuk menghindari kasus korupsi itu. Sementara Masjidil Aqsa adalah alibi mereka ya, alibi mereka untuk mendirikan Talmud ya, bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada peninggalan Hekal Sulaiman, kemudian di bawahnya lagi digali lagi ada ilmu-ilmu. Itu adalah uh, alibi mereka yang mereka bangun atau yang mereka besarkan supaya masyarakat dunia mau mendukung aksi mereka ya, mau mengatakan bahwa benar mereka lah penduduk asli Palestina, mereka yang berhak atas tanah Palestina. Tapi itu tidak ada. Satu-satunya ilmu yang sedang dipelajari oleh orang-orang di luar Islam adalah ilmu bagaimana melumatkan besi Nabi Daud alaihissalam. Ya, kan lagi dipelajari itu bagaimana melumatkan besi-besi ya seperti Nabi Daud alaihissalam dengan tangan saja. Gitu. Satu-satunya yang sedang dipelajari itu. Jadi nggak ada istilahnya sihir-sihir yang tertanam di situ. Orang Israel kadang-kadang begini. Kadang-kadang mereka sengaja menanam koin-koin yang sangat tua umurnya atau peninggalan yang sangat tua, kemudian ditanam di kawasan Masjidil Aqsa. Kemudian suatu saat mereka gali. Kemudian mereka mengatakan, saya menemukan koin-koin ini di Masjidil Aqsa. Berarti betul bahwa kitalah nenek moyang Masjidil Aqsa. Gitu. Kitalah nenek moyang Palestina. Jadi mereka senantiasa melakukan tipu daya kepada bangsa ya internasional untuk diklaim sebagai nenek moyang uh, bangsa yang memang berhak atas Palestina. Israel kan banyak melakukan penipuan ya. Kita lihat di Instagram ya atau di mana ya mereka menemukan terowongan ya, mereka menemukan daftar petugas-petugas Al-Qassam, nggak taunya absensi murid ya di pagi hari gitu ya. Atau mereka menemukan alat-alat apa saja yang mereka klaim itu sebagai punyanya Al-Qassam, tapi itu adalah buatan mereka aja atau cara mereka untuk supaya masyarakat percaya bahwa mereka betul ya melakukan itu ya. Pada waktu pertama-tama perang ini berlangsung bulan Oktober lalu, saya ingat ada kata-kata dari bangsa Israel bahwa orang Palestina
membunuh tawanan. Dari mana mereka mengatakan seperti itu? Mana videonya? Ya, ditanya videonya, ditanya buktinya mana, mereka tidak bisa memberikan bukti. Sementara Al-Qassam, hampir setiap ya prajurit Al-Qassam itu kalau perang mereka selalu dikasih kamera di atasnya. Tahu ya kamera ya. Jadi perang mereka tercatat ya sebagai sebuah perang, atau kalau ada yang berhasil mereka tembak, mereka bisa catat mereka menembak dua orang itu mati dan lain sebagainya dan cepat menghilang dengan jarak 0 kilometer. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ya? Saya nggak bisa jawab ya. Mungkin Antuna bisa jawab, tapi saya rasa Antuna tidak mungkin bisa jawab. Bagaimana mungkin apa namanya kamera-kamera pengintai Israel yang sebegitu canggihnya, Israel kan nomor 2 terbesar di seluruh dunia, terhebat di seluruh dunia, ya, tidak mampu menangkap orang Al-Qassam, tidak mampu menangkap gerakan Al-Qassam, padahal jaraknya 0,0 kilometer. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjelaskan kenapa mereka bisa tidak terdeteksi sehingga tentara Al-Qassam bisa dibunuh, ya tentara Israel bisa dibunuh oleh mereka gitu, ya. Eh, dengan jarak yang sangat dekat. Sniper-sniper terbaik Israel kan sniper-sniper juga bisa mendeteksi ada musuh di mana dengan senjata-senjata mereka. Tapi senjata-senjata mereka nggak bisa mendeteksi tentara Al-Qassam. Tentara Al-Qassam tetap bisa apa namanya melancarkan ya serangannya dengan sembunyi-sembunyi. Atau kalau kita lihat kok padahal gampang ya ketahuan harusnya gitu. Dan saya sering melihat ya tentara Al-Qassam, bagaimana tentara Al-Qassam itu membidik tentara-tentara Israel. Itu kan padahal eh, bisa gitu, gampang dengan mudah terdeteksi, tapi nggak terdeteksi juga ya. Jadi mereka bisa bisa dengan leluasanya menembak, mengebom ya, kemudian lari dari situ. Gitu ya. Saya nggak bisa nih nge-share nih, Akuan nih. Iya, Bu Vivi cukup ininya Iya, penjelasan. cukup ya. Nah, sebenarnya sih pengen bertanya lagi itu tentang orang Palestina yang ada di tepi barat. Mereka apa ya yang dilakukan oleh mereka ngelihat saudara-saudaranya dibunuhin seperti itu? Saya ngomongnya terus terang apa enggak ya? Satu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi eh, sekian banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di Palestina, pertempuran-pertempuran yang terjadi di Gaza, mereka nggak bisa memberikan balasan. Tetapi mereka berkuasa atas diri mereka sendiri untuk merobit ya ribat Al-Aqsa. Jadi mereka memenuhi Al-Aqsa. Mereka nggak ke Gaza karena itu mustahil bagi mereka untuk ke Gaza. Yang satu. Kedua, ada orang-orang di Palestina, kemiskinan lebih dekat kepada kejahatan ya sebenarnya gitu ya. Ada orang-orang Palestina yang diam saja ya melihat saudara-saudaranya tertindas. Baik saudara-saudaranya yang di Gaza ataupun saudara-saudaranya yang di tepi barat. Jadi mereka asik saja melakukan aktivitas-aktivitas yang aktivitas-aktivitas itu pun sebenarnya aktivitas-aktivitas sederhana. Karena di Palestina itu ada pengikut-pengikut misalnya eh, apa namanya Presiden Mahmud Abbas. Ya, Mahmud Abbas pertama kali mereka melarang pertama kali serangan ini mereka melarang orang-orang Palestina untuk berdemo menentang Israel. Jadi bayangkan ya, Mahmud Abbas menentang orang-orang Palestina atau melarang orang-orang Palestina melakukan demo terhadap orang-orang Israel. Hasilnya orang-orang di tepi barat tidak melakukan demo itu. Itu makanya
Salah satu penyebabnya ya yang menyebabkan Mahmud Abbas dibenci oleh rakyat Gaza. Kedua, makanya Perdana Menteri Palestina Muhammad Satayeh mengundurkan diri 2 minggu yang lalu ya. Muhammad Satayeh mengundurkan diri karena dia tidak berhasil menghentikan genosid ini. Muhammad Satayeh dulu beberapa bulan lalu pernah berkunjung ke Indonesia ya, bahkan KNRP mempublikasikan videonya Muhammad Satayeh datang ke Indonesia gitu. Dan dia menangis ya ketika memberikan laporan bahwa ada pada bulan Oktober, bulan November dia menangis memberikan laporan ada berapa orang yang mati syahid. Sekarang yang mati syahid itu tidak 30.000 lebih, hampir 31.000. Ya, kondisi yang Masya Allah nggak pernah apa namanya setiap harinya ada ratusan orang yang meninggal dunia. Ada puluhan anak yang meninggal dunia kalau di rata-rata. Jadi eh, apa namanya ini semua terjadi pada bangsa Palestina dan khususnya negara kecil, kota kecil melawan persekutuan yang besar, persekutuan dunia-dunia, ya, Israel, Amerika, apa namanya Inggris, Jerman, Perancis. Inggris malah punya kejahatan yang tidak bisa dihapuskan dalam sejarah karena Inggris yang pertama kali memfasilitasi Israel untuk masuk ke wilayah Palestina. Karena Inggris yang menerima mandat dari PBB untuk mengurusi kemerdekaan Palestina pada tahun 1948. Ya, kemudian Inggris bermain mata dengan Israel, Israel dipersilakan masuk dan diam-diam mempersiapkan kemerdekaan Israel serta luput mempersiapkan kemerdekaan Palestina. Jadi Inggris punya dosa. Makanya saya nggak ihtiram, ya maaf aja. Saya nggak ihtiram dengan Ratu Elizabeth karena Ratu Elizabeth pelaku sejarah. Ya pada saat itu kan dia masih hidup. Dia pelaku sejarah, ya yang membuat Israel bisa menetap di Palestina bahkan menjadi penguasa di Palestina. Kemudian Perancis dan lain sebagainya. Jadi perang ini sungguh sangat nggak apple to apple. Makanya Abu Ubaidah ya kemarin lalu mengatakan bahwa kalau saja Israel ya akan menurunkan uh, apa serdadunya atau soldiernya ke wilayah Gaza dan akan menghabisi Gaza satu persatu, tunggulah sampai kami meluluh lantakan Israel sampai ke tulang-tulang. Nah, ancaman Abu Ubaidah itu selalu ditakuti oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena benar. Makanya mereka nggak pernah mau melawan Al-Qassam. Yang selalu mereka lawan adalah sipil. Berapa banyak orang sipil ditangkap, berapa banyak orang sipil dibunuh, berapa banyak anak-anak dibunuh, dan lain sebagainya. Hanya orang sipil yang bersenjata. Tapi mereka tidak bisa memerangi Al-Qassam. Selain bahwa Al-Qassam tinggal di bawah tanah. Pejuang Gaza tinggal di bawah tanah. Jadi bukan tinggal di atas tanah, di permukaan tanah, yang gampang terdeteksi oleh drone-drone Israel, gampang terdeteksi oleh apa namanya alat-alat deteksi Israel gitu. Mereka tinggal di bawah tanah. Ya, tadi pagi saya ngobrol sama orang Palestina ya, yang Abu Ubaidah ngomong nih gitu, eh, apa? Karena interlokal ya. Iya, Abu Ubaidah sekarang jadi kurus gitu. Aku kenapa ketawa saya bilang begitu? Iya, Abu Ubaidah jadi kurus. Sama seperti orang-orang Palestina lainnya. Jadi mereka makan seperti orang Palestina makan. Bukan berarti tentara-tentara makan suguhan yang berlebihan untuk menjaga stamina mereka. Enggak. Mereka makan sama dengan orang-orang Gaza lainnya. Kalau orang-orang Gaza makan, mereka makan. Kalau orang-orang Gaza tidak makan, mereka tidak makan. Ya. Makanya banyak juga orang-orang Al-Qassam itu yang sakit matanya. Ya. Karena harus bergerak di bawah tanah, ya debu dan lain sebagainya. Kemudian ispak kayak saya nih. Saya minum dulu ya. Ya. Mereka ispak karena eh, bagaimanapun udara di terowongan seberapapun bersihnya kan memang tidak cocok untuk manusia gitu ya. Beberapa yang
paru-parunya kena paru-paru basah gitu. Jadi mereka tidak bisa berlama-lama atau sampai buta gitu. Tapi ya mereka pasrah ya, mereka bahkan mereka mengendap-endap melawan Israel itu dengan, kalau kita ya melukiskannya dengan sepatu Adidas, dengan sandal jepit, dengan kaos oblong gitu. Jadi mereka nggak berseragam. Ya. Ada yang tentara-tentara yang berseragam, tapi banyak juga tentara-tentara yang berseragam yang seragamnya lagi dicuci mungkin ya. Jadi mereka harus menyerang tentara Israel dengan seragam bebas gitu ya. Tapi mereka tetap menyerang Israel dengan biisnya ya. Basoka, Ayas ya yang besar itu mereka pandu. Meskipun kalau kita pandu kita nggak akan kuat. Bukan kita ya laki-laki yang mandu, laki-laki Indonesia nggak akan kuat. Tapi mereka masih kuat. Jadi apa namanya, orang-orang Israel gemar sekali membuat propaganda palsu, ya, membuat publikasi-publikasi palsu tentang kemenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat rencana yang lain, wa makaru makarullah. Innallaha khairu makirin. Allah membuat rencana yang lain. Allah membuka bahwa itu palsu dengan eh, kamera-kamera eh, rakyat Gaza, kamera-kamera orang Gaza, ya. Jadi seperti itu. Ya, Subhanallah ya. Eh, jadi yang kita ketahui dari media sosial itu nggak ada seberapanya ternyata yang terjadi beneran di sana ya Bu ya. ya. Dan ada beberapa yang diputar balik ya. Kadang-kadang yang kita terima itu ya tidak seperti yang terjadi sesungguhnya. Terus yang saya dengar Hmm, belakangan ini yang hmm, apa, jenazah dikembalikan dalam kondisi tercabik-cabik, diambil organnya itu juga ya. hmm, Ya, itu betul, betul. Ada dikembalikan jenazah-jenazah tidak dengan Utuh. tidak dengan utuh ya. Jadi organ tubuhnya bahkan jaringan-jaringan kulitnya mereka ambil ya. Karena mereka punya bank eh, apa namanya, bank organ Bangkai tubuh organ ya. tubuh, ya. Ya, mungkin itu yang Saya dilakukan. Mungkin itu yang dilakukan tentara-tentara Israel kalau mereka menembak mati tentara-tentara sipil dengan cara berjamaah. Kan ada yang ditangkap, puluhan orang ditangkap, ditelanjangi ya, pada musim dingin ini ditelanjangi cuma pakai pakaian dalam saja gitu. Kemudian tidak tahu eksekusinya seperti apa, tapi belakangan kita tahu bahwa ditemukan mayat-mayat eh, mereka ya dalam keadaan tidak utuh ya, mungkin itu. Tapi sebenarnya sesungguhnya Israel sendiri sudah merugi ratusan triliun akibat dari pemboikotan kita, pemboikotan seluruh masyarakat dunia terhadap produk-produknya dia, ya, McDonald, KFC, Pizza Hut, lain sebagainya, ya, Starbucks, ya, bahkan Starbucks, alhamdulillah di Ciputat itu ada yang tutup ya satu ya, saya senang banget tuh, ya, ada yang tutup di Ciputat atau ada Starbucks lain ya, karena di dunia ini banyak Starbucks yang sudah tutup, bahkan banyak McDonald yang juga sudah tutup ya, KFC juga sudah tutup, tapi di Indonesia kemudian marak lagi gitu. Nah, Israel merugi sekian triliun dari segi ekonomi. Ekonominya mereka kolaps sekali ya. Jadi bisnis mereka kolaps ya, tapi jaringan ekonomi mereka masih sangat kuat ya. Jaringan ekonomi mereka masih sangat kuat. Di Indonesia juga jaringan mereka masih sangat kuat ya. Kalau Tuna melihat ada McDonald berdiri di Indonesia, ada KFC berdiri di Indonesia, ada Starbucks berdiri di Indonesia, berarti ada orang Yahudi di situ. Catat ya, ada orang Yahudi di McDonald, di setiap daerah yang di situ ada McDonald, ada Starbucks, ada KFC, atau ada produk-produk lainnya, pasti di situ ada Yahudi. Jadi mereka memang belum mati secara ekonomi, tapi mereka cukup terganggu. Bahkan ya sudah mulai kolaps ya. Kemudian militernya, ya, berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk membiayai perang ini. Sampai Amerika
sempat diam, nggak bersuara, nggak ngomong ke Netanyahu selama sebulan. Ya, bulan Januari itu Amerika, karena Amerika menuntut bilang, hentikan, kita terima informasi nih, mau gencatan senjata akhir bulan Desember. Alhamdulillah, berarti akan terjadi gencatan senjata gitu. Kita udah nanti-nanti. Tanggal 1 Januari masih perang, 2 Januari masih perang, 3 Januari masih perang. Ternyata perang terus. Ternyata Amerika sebel sama Netanyahu. Kemudian dia berhenti tidak berbicara. Amerika sendiri sudah kolaps ekonominya, bahkan sempat shutdown beberapa waktu lalu gitu. Jadi dua negara yang mensupport ya Israel dan Amerika sendiri sudah kolaps ya ekonominya ya, ditambah politiknya. Sebuah negara dinyatakan menang dalam perang kalau mereka penduduknya masih berdiri tegak ya, mengangkat bendera negaranya meskipun hanya tinggal satu orang. Bukan berarti negara atau bukan berarti Gaza dikalahkan karena sudah gugur ya berapa ratus ribu orang ya, tapi Gaza itu menang dan Israel pun mengakui itu. Israel mengatakan memang kami kalah. Netanyahu mengatakan itu memang kami kalah, tapi kami tidak berhenti memerangi Gaza sampai detik darah penghabisan. Karena itu dia mengadakan wajib militer karena orang Israel sudah nggak ada yang mau perang lagi. Dikenakan sekarang wajib militer. Nah, orang Israel pinter. Mereka tidak mau kena wajib militer, maka mereka ada arus keluar. Saat ini, ya banyak orang-orang Israel yang keluar dari Israel untuk memasuki daerah-daerah lain atau negara-negara lain karena tidak mau terkena wajib militer. Gitu ya. Jadi Gaza sudah menang. Tinggal di clear aja ya siapa yang nggak mengakui Gaza menang, Israel aja udah ya kita klaim gitu ya. Kemudian secara keamanan Israel sudah kalah. Karena setiap kali sirene berbunyi, tandanya bahwa bom-bom dari Gaza akan menyerang mereka, sirene itu kan bunyinya sangat nyaring di seluruh kota. Ya, maka keamanan Israel itu roboh seketika. Nggak ada yang berani jaga di atas permukaan. Mereka masuk ke terowongan, apa, bukan terowongan ya, mereka masuk ke ruang-ruang bawah tanah mereka ya untuk cari keamanan sampai menteri-menterinya sekalipun gitu. Ya ketakutan masifnya. Makanya udah nggak ada yang aman ya. Kalaupun Netanyahu melakukan sidak ya pada pasukannya pakai baju tentara ya melakukan sidak ke pasukannya datang ke sebuah daerah itu pasti daerah itu yang bebas dari Al-Qassam. Kalau nggak bebas dari Al-Qassam sudah ditembak mati Netanyahu gitu. Itu ya. Jadi makanya kita satu sisi kita harus melihat apa yang terjadi di Gaza dari media sosial ya dari Instagram, TikTok ya, Facebook ya, bersuara apa namanya untuk Gaza ya melalui media-media itu. Jangan berhenti berbicara tentang Palestina. Jadilah orang yang julid fisabilillah ya. Tapi kita juga harus mengatakan bahwa tidak boleh mentadaburi media sosial sebagai sarana kita untuk belajar tentang Gaza. Dari Gaza kita belajar tentang kesabaran. Manusia mana saya pikir cuma sahabat Rasulullah SAW yang punya kesabaran seperti itu. Tapi ternyata Allah berikan satu kaum ya kepada kita semua yang punya kesabaran seperti itu. Mereka sabar, betul-betul sabar. Saya udah nggak habis pikir, setiap malam saya nangis ya karena melihat video-video ya, telepon sama orang-orang sana, ya Allah, saya ingin syahid di Gaza gitu. Sampai saya punya keinginan syahid di Gaza. Kita punya janji untuk syahid di Gaza. Ya. Mereka sangat punya kesabaran. Yang belum tentu kalau kita ke Gaza, kita punya kesabaran seperti itu. Ya, bertelanjang kaki, nggak ganti-ganti baju sebulan, ya, nggak makan dan minum, dan lain sebagainya. Ya. Mereka punya keistiqomahan. Tetap istiqomah. Mau Gaza diserang seperti apapun, mereka tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Bergantung kepada Allah yang maha tinggi. Bergantung kepada Allah yang maha kaya.
bergantung kepada Allah yang Maha Perkasa. Meskipun perut mereka lapar dan mereka tidak mendapatkan makanan, tapi mereka tetap istiqomah. Ya, nggak ada manusia di zaman itu seperti sekarang. Ya, tidak ada, hampir tidak ada. Kita belajar, kita diajarkan oleh rakyat Palestina tentang sebuah pola hidup yang terjadi. Ya. Padahal bangsa Palestina tuh pola hidupnya seperti orang Barat tuh. Jadi jangan berpikir bangsa Palestina pakai kompornya begitu, kompor gasnya begitu kayak kita ya. Pohonnya kompor gasnya ditanam, ya. Nyucinya kesrek dipakai tangan gitu enggak. Kayak mesin cuci dia. Karena itu batas minimal. Tapi pada masa sekarang ini mereka eh, masak ya dengan makanan apa adanya, dengan kayu bakar ya, dengan sampah-sampah dikumpulkan. Kerabat saya mengumpulkan sampah-sampah. Buat apa, Bu? Ya, saya tanya, Uma, buat apa anti mengumpulkan sampah-sampah itu buat jadi bahan bakar gitu dan lain sebagainya. Mereka belajar taat. Mereka belajar taat pada Al-Qassam, pemimpin mereka. Padahal Al-Qassam itu nggak pernah turun gunung. Kalau sudah Al-Qassam, mereka berpakaian seperti Al-Qassam, nggak pernah turun gunung. Nggak pernah ketemu keluarga mereka terus mendeklir, saya adalah tentara Al-Qassam. Nggak pernah. Mereka nggak tahu kalau anaknya Al-Qassam. Sampai kemudian anaknya dinyatakan mati. Baru tahu jenazahnya itu Al-Qassam. Jadi nggak pernah mereka tahu bahwa anaknya itu Al-Qassam. Tapi mereka belajar taat. Nggak boleh mundur, nggak mundur juga. Nggak boleh pindah, nggak pindah juga. Meskipun mereka kalau nggak mundur mati, kalau nggak bergerak mati, dan lain sebagainya gitu. Ya, luar biasa memang. Saya nggak habis, makanya saya nggak habis pikir. Kalau saya suruh cerita tentang apa namanya, suruh cerita tentang Gaza gitu, sekarang ini saya udah nggak bisa habis kata-kata saya untuk menceritakan betapa hebatnya orang-orang Gaza gitu, dan betapa kecilnya kita. Ya, mereka bisa apa namanya mengandalkan sesuatu di alam bawah sadar mereka. Alam bawah sadar mereka udah ikhlas. Ya mereka ikhlas menerima itu, ya Allah saksikanlah anakku syahid. Cuma begitu. Ya, hari-hari berduka mereka cuma 1-2 hari, selanjutnya udah mereka terus fighting lagi. Mereka terus cari makan lagi, meskipun cari makan mereka apa sih? Makan makanan burung, makan makanan ternak mereka, makan makanan rumput mereka, cari-cari ngais-ngais di tanah, sampai anjing-anjing aja di sana kurus kering. Ya, anjing-anjing aja sampai nggak dapat makanan, kucing-kucing sampai nggak dapat makanan. Ya, kalau di Gaza nggak takut anjing ya, nggak kayak di Indonesia. Anjing tuh binatang yang sangat tajis gitu. Nggak, anjing binatang yang sangat najis, tapi mereka nggak takut anjing. Ya, kalau misalnya kena anjing ya tinggal cuci aja. Salah satunya pakai air gitu. Jadi apa namanya dibuat gampang gitu. Makanya tempo hari diturunkan anjing-anjing ya oleh Israel, anjing-anjing liar atau bukan anjing-anjing liar, anjing-anjing yang dibudidayakan di Inggris ya, di Perancis ya, untuk menghabisi tentara-tentara Al-Qassam. Kemudian dilawan oleh tentara-tentara Al-Qassam, bahkan oleh anjing-anjing itu sendiri bergerak, anjing-anjing liar ya di Gaza itu bergerak menghabisi anjing-anjing mereka. Itu di luar kendali mereka, nggak minta ya Allah gerakan anjing-anjing, enggak. Allah saja yang menggerakkan mereka gitu. Allah yang menggerakkan anjing-anjing itu. Ditambah lagi kedekatan mereka dengan Al-Qur'an. Kita sering melihat ya, bahkan ada wisuda Al-Qur'an ya pada bulan Februari ini ya. Bahkan ada anak yang sambil menunggu tepung datang, nunggu tepung datang dari mana ya nggak tahu gitu, sambil baca Al-Quran ya, sambil tilawah ya, sambil murojaah hafalan-hafalannya gitu. Jadi dan setiap kali mereka berkata-kata, mereka mengatakan ini adalah apa namanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka saat ini mereka sedikit sekali berbicara ya, karena mereka menjaga energinya untuk tidak berbicara gitu. Kan kalau ngomongnya banyak, energi juga banyak ya, nanti mereka haus dan lain sebagainya. Kedua, mereka menjaga sikap mereka supaya mendapatkan pertolongan dari Allah.
Ya, mereka berkali-kali, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Tetapi memang pertolongan Allah itu belum datang. Ya. Kapankah pertolongan Allah itu datang? Ya Allah ala bisawab. Apa namanya? Ah, mungkin hanya Allah yang saja yang tahu ya. Tapi yang jelas tahun 2027 pasti akan merdeka. Saya mengatakan tahun 2027 pasti akan merdeka. Ya, makanya kita semua yang ada di sini ataupun yang belum ada di sini, uh, jangan mau kalah dengan pertandingan ini. Mereka uh, mengabdikan diri mereka dengan uh, kesyahidan mereka, ruh, ya, dan jasadnya mereka pertaruhkan di jalan Allah fisabilillah. Mereka nggak peduli kalau mereka syahid, karena syahid itu adalah hadiah terindah saat ini. Daripada ditangkap mereka, mendingan mereka syahid. Tapi apakah mereka bunuh diri? Enggak. Ya mereka tetap hadapi itu. Ya. Nah kita jangan mau kalah dengan mereka. Kita harus tetap ya memberikan kontribusi kepada mereka. Satu, boikotlah produk-produk Israel. Jangan lengah. Serulah teman-teman, saudara-saudara kita untuk boikot produk-produk Israel, termasuk kurma-kurma Israel. Jangan lengah. Kalau perlu kita ngomong ke apa namanya uh, ke dubes gitu, Amerika bahwa harus dihentikan. Ada orang Jepang ya sendiri aja dia berdiri setiap hari menyuarakan Palestina sendiri aja. Dia nggak malu. Kita bisa nggak kayak begitu? Yang beritanya viral di mana-mana. Nomor dua, memberikan kontribusi dalam hal media. Pasti ini mengganggu Israel. Jadi kita punya media jangan dianggurin. Kita punya media harus dipakai untuk campaign Palestina, campaign Gaza. Ya. Seluruh keluarga kita harus berkampanye tentang Gaza. Nggak bisa enggak gitu. Karena itu jihad kita. Jihad yang sangat kecil. Ya. Kemudian yang ketiga, jihad bin mal. Tentu saja kita berkontribusi dengan maliyah kita. Nggak bisa bilang saya nggak punya uang. Nggak bisa. Karena hadis tentang Masjid Al-Aqsa berbeda dengan hadis tentang Mukarramah, Mekah Mukarramah. Kalau Mekah Mukarramah kita berkunjung kalau dimampukan, ya, dimampukan itu bisa dibayari, bisa dengan uang sendiri. Kalau Masjid Al-Aqsa, kirimkan minyak-minyak. Kalau dia tidak mampu berjalan karena jauh, kirimkan minyak-minyak untuk menyalakan lilin-lilin di Masjid Al-Aqsa. Berapapun kecilnya, berapapun besarnya, tetap harus mengalir uang-uang kita ke Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu aku beritahukan sebuah perniagaan yang akan menjauhkan kamu dari panasnya api neraka, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan jihad fisabilillah bi amwalikum. Amwalikum disebut yang pertama, ya, wa anfusikum. Baru anfus. Karena amwalikum yang paling ringan. Kita ringan kok berderma untuk Palestina gitu. Ya, nggak mesti nyawa kita pertaruhkan untuk Palestina gitu ya. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang paling baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Itu ya. Jadi tentu saja sekarang bulan Ramadan ini semua orang harus berbicara tentang Palestina. Semua lembaga-lembaga harus berbicara tentang Palestina. Ya, karena bagaimanapun Palestina istimewah, kita belum bicara masalah perang, belum bicara masalah recovery, ya bagaimana mereka memperbaiki kehidupannya kalau mereka sudah berhenti berperang gitu. Tapi uh, kita menyiapkan infak dan sedekah kita untuk Palestina. Nahnu nuhibbukum. Kami mencintai kamu, wahai Palestina. Kami nggak akan sikub. Kami nggak akan lupa sama kamu. Selamanya kamu punya kalbi. Selamanya kamu ada di hati kami. Ya, biru. Kalau ada orang yang mengatakan dagi demo itu biru, bidam, nafdi kayak Aqsa. Saya ingin mereka biru, bidam dengan ruh kami
dengan jasad kami dan dengan segala macam kehidupan kami serahkan untuk Al-Aqsa. Terus dia bergerak, bukan hanya sekarang saja, tapi untuk kemudian gitu. Bukan biru, bidam, nafdi kayak Aqsa, udah. Itu sama aja bohong kayak gitu gitu. Ya. Jadi sekarang yang pasti-pasti aja lah gitu. Ya, bahwa Palestina butuh support dari kita. Support, support, support. Energi, energi, energi supaya dia bisa melanjutkan kehidupan. Mungkin tahun 2027 Palestina mungkin saja tidak merdeka, tapi kita setidaknya sudah berkontribusi untuk Palestina sampai umur kita. Ada pepatah yang mengatakan kita tidak perlu sampai ke penghujungnya untuk berdakwah, nggak perlu sampai di penghujungnya, sukses atau tidaknya dakwah nggak perlu, tapi kita harus memastikan kita mati di atas jalan. Qul hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Iya, jazakillah khairi Ibu Susan. Nggak terasa ya didongengin Palestina. Masya Allah. Bismillah ya, semoga menambah semangat kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Memang harus terus ya, maksudnya harus diingatkan gitu Bu. Jadi mungkin kalau Bu Susan ini kan memang berkecimpung di Palestina ya, jadi sehari-hari gitu ya. Tapi kalau yang lain gitu mungkin fokus ke yang lain-lain gitu. Jadi memang harus ada orang-orang yang selalu mengingatkan gitu ya. Jadi semoga tidak berhenti sampai di sini ya. Ini di webinar ini termasuk salah satu usaha kita untuk ini ya. Semoga nanti ada kelanjutannya, kita menggalang dana juga selama Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan ini bulan solidaritas Palestina ya. Bismillah, semoga nanti kita bisa memberikan sedikit sumbangsih kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Apakah cukup Ibu-ibu sekalian? Saya merevisi dong kata-katanya, jangan menyumbangkan sedikit, sebanyak-banyaknya yang kita sanggup untuk Palestina. Insya Allah. Insya Allah. Sebanyak-banyaknya. Ya. Yuk Bu Vivi, siap. Insya Allah ya. Ya Bu, maaf Bu Susan, saya tadi agak mengganggu nih. 2027 itu gimana ceritanya itu Bu? Ya. Yang 2027 Waktu Palestina. Syekh Ahmad Yassin belum meninggal dunia, beliau hanya mempelajari kitab dan mempelajari Al-Quran. Jadi baca kitab, baca hadis, ya, baca Al-Quran. Nggak pernah ada unsur-unsur lain yang masuk ke dalam diri beliau. Dari hasil pembacaan beliau, maka beliau memperkirakan tahun 2027, 2024, 2025 gitu loh. Katanya 2024, 2025, atau 2026, atau 2027. Dia tidak menyebutkan angka lain, sesudah itu Palestina akan merdeka. Dan kata-kata Syekh Ahmad Yassin itu menggema di seluruh orang Palestina. Jadi orang Palestina tuh yakin bahwa tahun 2007 kita menang. Makanya mereka masih terus berharap untuk dimenangkan ya oleh Allah pada tahun 2027. Jadi itu atas dasar itulah kita memframe ya pada Silatnas KNRP tahun ini kita menuju ya di tema Silatnas ini awal Februari lalu menuju kemenangan 2027. Udah aku yakin aja kita bahwa sebentar lagi akan menang loh, ayo sebentar lagi akan menang gitu ya. Kita ya seperti itu. Ya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ya. Sudah 17.40 ya Bu, nampaknya harus kita akhiri nih webinar kali ini. Insya Allah ini nanti direkam dan biasanya rekaman kita bagikan ke WA group Bu, di Hikari Parenting School gitu ya. Jadi ya Bismillah, semoga banyak ya, banyak yang menonton, kemudian banyak yang tergerak hatinya, digerakkan oleh Allah gitu ya. Dan semoga tidak lepas doa kita gitu ya, kemudian boykot, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mensupport saudara-saudara kita di Palestina ya. Karena tadi kalau ucapannya Pak Mardhani Alisera ya, ketika gerimis di sana di Kedubes ketika aksi tadi ya,
Kita di sini cuma gerimis hujan ya, tapi saudara-saudara kita di Palestina gerimis peluru gitu ya, hujan peluru gitu ya. Subhanallah. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Susan ya, jazakillah khair. Hanya Allah yang membalas Wa informasi yaki. yang Ibu berikan ya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Hikari yang sudah hadir sore ini ya. Eh, Semoga ya terus menyala semangat ya di diri kita ya yang di Indonesia ini ya. Bismillah ya, semoga Allah betul-betul memberikan, emang itu sudah janji Allah ya, akan menang, Palestina akan menang ya. Kita akhiri webinar kita. Sebentar Mbak, saya Ya, mau kasih mangga. pengumuman nih. Oh iya, Ada silakan Safari Bu. Ramadan tuh di player saya, di background saya ada Safari Ramadan Hmm. Sheikh untuk tanggal 11 sampai tanggal 7 April masih ada slot kosong. Barangkali ada yang masjidnya mau dikunjungi oleh Sheikh bisa hubungi Oh, saya. oh ya. Ya. Nanti flyernya dikirim ke saya ya Bu ya. Nanti kayak kami sebarkan. Eh, Oh iya iya iya. Kak, saya kirim ke Mbak Nuning ya. ya, siap. Insya Oke Allah nanti oke. kami lanjutkan. Iya, oke kita tutup pertemuan kita sore ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya selaku pembawa acara dan jazakumullah khairan kasih kepada ibu-ibu semua di sini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.